Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudianto. Ini adalah video seri tentang Microsoft Excel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan workbook dan worksheet pada Microsoft Excel. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komentar, dan share video ini apabila bermanfaat. Oke rekan-rekan, kita langsung mulai saja. Di sini saya sudah persiapkan materinya. Sebagai pengantar, di dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari tampilan antarmuka Microsoft Excel beserta fungsinya. Sekarang kita akan mempelajari tentang perbedaan workbook, worksheet pada Microsoft Excel serta pengertian istilah kolom dan row dan juga pengertian cell dan rank pada Microsoft Excel serta bagaimana menggunakan kedua bagian Excel tersebut. Apa perbedaan workbook dan worksheet? Workbook adalah sebuah file yang terdiri dari satu atau beberapa sheet, atau biasa disebutnya adalah lembaran-lembaran ataupun kumpulan dari beberapa sheet ataupun worksheet. Worksheet sendiri adalah sebuah lembar kerja dalam Microsoft Excel yang terdiri dari 256 kolom dan 65.536 baris. Silakan perhatikan lembar kerja Excel di samping berikut. Oke, di sini sudah ada font yang berwarna orange dan warna red. Nah, di sini akan ada panah menunjukkan bahwa sheet. Jadi ini disebutnya adalah sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, dari ini disebutnya adalah tab worksheet. Pakai yang rekan ya. Ini disebutnya adalah sheet, sedangkan yang seluruhnya ini adalah disebutnya tab worksheet. Workbook Excel. Definisi workbook sendiri adalah buku kerja dalam Microsoft Excel atau biasa disebut dengan workbook. Setiap file Excel pasti memiliki satu workbook. Workbook sendiri adalah area di mana kita melakukan bermacam aktivitas utama pada Microsoft Excel atau manajemen data yang terdiri dari satu ataupun beberapa worksheet. Worksheet sendiri adalah lembar kerja pada Microsoft Excel yang juga disebut worksheet adalah bagian dari workbook. Jadi worksheet sendiri adalah bagian dari workbook. Tempat di mana kita memasukkan data, membuat tabel, membuat chart, dan lain sebagainya. Worksheet adalah bagian lebih kecil dari workbook. Dan sebaliknya, koleksi atau kumpulan worksheet pada dokumen Excel disebutnya workbook. Kayak kan ya. Jadi ini adalah sheet seperti tadi. Kumpulan dari sheet ini disebutnya workbook. Oke, di sini akan ada perbedaan kolom dan baris. Dari sini yang dikasih warna red ataupun merah, ini disebutnya kolom. Jadi kalau ke bawah itu disebutnya kolom, sedangkan ke samping disebutnya adalah baris. Kolom atau dalam istilah lain merupakan bagian yang melintang vertikal ke atas yang ditandai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Jadi A ke sini, B, C, D, E, F, dan seterusnya itu disebutnya kolom. Sedangkan kalau baris, dalam bahasa Inggrisnya disebutnya adalah row, merupakan bagian dari worksheet yang melintang horizontal ke samping dan ditandai dengan angka 1, 2, dan 3 sampai seterusnya. Jadi kalau urutannya nomor 1 sampai 10 dan seterusnya disebutnya adalah row atau baris. Sedangkan A, B, dan seterusnya disebut kolom. Nah,
Perbedaan sel dan rank Excel. Lihat di sini. Yang sudah saya tandai bahwa sel sendiri di sini sel pertemuan antara kolom dan baris yang merupakan sebuah kotak-kotak kecil pada worksheet disebut dengan sel atau sel. Jadi kotak-kotak kecil ini nih 1, 2 dan seterusnya. Saya berikan contoh dengan kolom yang berwarna biru di sini. Ini disebutnya adalah sel. Sel atau sel pada Excel merupakan istilah untuk titik pertemuan antara kolom dan baris pada sebuah worksheet, tempat di mana kita memasukkan teks, angka maupun formula ataupun rumus Excel. Jadi ingat, sel sendiri adalah kotak-kotak kecil seperti ini. Nah, kalau kita menyerahkan kursor ke dalam Microsoft Excel ke kotak-kotak kecil, itu disebutnya adalah sel. Sedangkan baris, rank Excel merupakan kumpulan dari beberapa sel pada sebuah worksheet Excel. Nah, ini nih baris. Di lembar kerja sebelumnya kita sudah bahas bahwa menyamping adalah baris, ke bawah adalah kolom. Saat membuka sebuah file baru, Excel secara default menyediakan 3 worksheet yang diberi nama sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Seperti ini rekan-rekan. Saya balik lagi. Oke, ketika pertama kali biasanya ada tulisan sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Nah, seperti ini. Ini sebutnya sheet ya. Dengan adanya worksheet, maka kita akan lebih mudah dalam melakukan manajemen sheet data pada file Excel yang kita buat. Misalnya pada sheet 1 kita isi dengan data pengeluaran, sheet 2 kita isi dengan data pemasukan, sedangkan pada sheet 3 digunakan sebagai tempat menyusun sebuah laporan. Jadi kalau kita bekerja dengan worksheet, kita bisa menandakan per sheet ya nantinya. Jika kita mau menambahkan worksheet baru, nanti akan ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara menambahkan lembar kerja Excel atau worksheet? Jadi untuk menambah sebuah worksheet bisa dilakukan dengan klik tanda plus yang ada di sebelah tab worksheet. Nah, seperti ini. Jadi ada yang saya lingkari di sini, kalau kita mau membuat atau menambahkan worksheet baru, tinggal klik tanda atau tombol plus di bagian kolom worksheet atau tab worksheet sini. Cara lain adalah dengan menuju tab home, group cell, insert, lalu pilih insert sheet. Jadi ada 2 cara, di mana cara pertama bisa langsung menambahkan dengan tombol plus. Sedangkan cara yang kedua, rekan-rekan tinggal memilih tab home, group cell, insert, lalu pilih insert sheet. Nah, seperti ini tampilannya. Cara pertama akan menambahkan worksheet baru di sebelah kanan. Sedangkan cara kedua akan menambah worksheet di sebelah kiri dari tab worksheet. Jadi nanti akan ada perbedaan ketika rekan-rekan menambahkan worksheet dengan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Jumlah worksheet yang bisa kita tambahkan dibatasi oleh memori komputer yang tersedia. Jadi pada dasarnya teman-teman bisa menambahkan sebanyak apapun worksheet asal komputer yang rekan-rekan atau teman-teman gunakan mampu menanganinya. Jadi ini bisa lebih banyak, akan tetapi tergantung dari memori ataupun kapasitas kinerja dari masing-masing komputer rekan-rekan. Bagaimana cara menghapus worksheet atau lembar kerja Excel? Jumlah worksheet standar yang muncul ketika membuka program Excel adalah 3. Jika tidak diperlukan lagi, rekan-rekan bisa menghapus salah satu atau beberapa worksheet dan hanya menyisakan satu worksheet saja. Jadi rekan-rekan tinggal nanti untuk menghapus worksheet, caranya adalah dengan klik kanan pada worksheet yang akan dihapus, kemudian pilih menu delete.
Jadi nanti ketika di worksheetnya klik kanan lalu pilih delete seperti itu. Cara kedua, dengan cara menghapus melalui menu delete sheet yang ada di tab home, group cell, lalu delete seperti ini. Pilih delete di sini. Jika dalam sheet tersebut terdapat data tertentu, Excel akan menampilkan sebuah pesan peringatan yang nantinya menyatakan bahwa sheet akan dihapus secara permanen dan tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi mohon hati-hati ketika nanti rekan-rekan mau menghapus sheet tertentu. Oleh karena itu nanti ketika mau menghapus akan ada suatu pertanyaan, apakah yakin mau dihapus sheet tersebut yang nantinya file tersebut di dalam sheet akan hilang secara permanen. Mengubah urutan worksheet. Bagaimana cara mengubah urutan worksheet pada Microsoft Excel? Untuk merubah posisi worksheet dalam urutan tab bisa dilakukan dengan cara klik dan tahan worksheet yang akan dipindahkan, kemudian tarik dan posisikan pada urutan yang dikehendaki. Maksudnya adalah seperti ini. Pilih sheet yang mau kita pindahkan, diklik yang lama atau beberapa detik, tahan dengan menggunakan kursor, lalu pindahkan sesuai keinginan rekan-rekan, baik sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Seperti itu. Cara lain adalah dengan cara mengklik pada kolom worksheet, kemudian pilih menu Move or Copy. Ingat ya, klik kanan Move or Copy. Seperti itu. Lalu bagaimana cara memindahkan antar worksheet? Cara untuk berpindah dari sheet satu ke sheet yang lainnya adalah dengan mengklik nama sheet yang ada di bagian worksheet tab. Cara lain adalah dengan klik kanan pada nama worksheet kemudian pilih menu. Ini seperti tadi ya. Artinya kalau kita mau memindahkan antar worksheet, kita tinggal klik, ditahan, lalu pindahkan sesuai kebutuhan atau keinginan dari rekan-rekan. Lalu bagaimana cara menyembunyikan worksheet tertentu? Caranya adalah seperti ini. Dengan klik kanan pada nama worksheet, kemudian pilih menu hide. Nah, klik kanan, kalau tadi kan delete, lalu move or copy. Kalau kita klik kanan di worksheet, lalu di sini akan ada yang namanya menu hide. Tinggal pilih nanti menu head yang dipilih yang untuk menampilkan untuk menyembunyikan worksheet ya. Untuk menampilkan worksheet yang tersembunyi, caranya dengan klik kanan pada bagian salah satu worksheet yang ada di tab worksheet. Lalu pada menu yang muncul pilih unhide dari daftar atau list worksheet yang tersembunyi. Pilih salah satu yang akan ditampilkan, kemudian pilih OK. Nah, seperti ini. Kalau ini kan tampilannya hide ya di sini ya. Ketika nanti sudah ada salah satu sheet yang tidak tampilkan atau hide, maka menu yang paling bawah ini akan aktif nanti. Nah, setelah itu pilih untuk menampilkan kembali sheet yang disembunyikan, pilih unhide di sini. Lalu akan ada tampilan bahwa sheet yang mana yang mau ditampilkan. Nah, seperti itu. Untuk mengubah suatu nama di worksheet, caranya tinggal klik kanan pada salah satu worksheet yang akan kita rubah namanya. Kemudian pada kontekstual menu yang muncul pilih rename. Nah, pilih rename. Seperti biasa klik kanan lalu pilih rename. Nah, ketika sudah memilih rename, rekan-rekan tinggal mengganti nama sheet tersebut nanti. Ingat ya, pilih sheetnya yang mau kita rubah namanya, lalu klik kanan, setelah itu pilih rename. Rename di sini maksudnya adalah untuk merubah tulisan sheet atau nama sheet.
Oke, rekan-rekan, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk rekan-rekan, apabila ada komentar, silakan berikan komentar yang membangun di channel ini agar nanti saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat suatu konten tutorial ataupun video tutorial pada channel ini. Terima kasih rekan-rekan, ditunggu saran dan komentarnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komentar, dan share video ini apabila bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.